dia berada di antara dua situasi. Ya, eksekutor hukuman mati berada dalam situasi yang satunya dia harus melaksanakan undang-undang untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana atau tereksekusi mati. Tetapi di sisi lain, dia tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita lanjutkan lagi materi kita mengenai alasan penghapus pidana. Kali ini bagian yang ketiga. Saya ucapkan terima kasih juga kepada mahasiswa saya yang masih tetap berada di channel Mudah Belajar Hukum. Di bagian pertama dan kedua kita sudah membicarakan mengenai siapa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, kemudian overmah, daya paksa, pembelaan darurat, dan pembelaan darurat yang melampaui batas. Nah, di bagian yang ketiga ini kita masih membicarakan mengenai siapakah orang-orang yang tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atau orang yang dihapuskan pemidanaannya karena perbuatan tersebut menjadi alasan penghapus pidana, yaitu orang yang melaksanakan perintah undang-undang. Pasal 50 KUHP mengatakan barang siapa melakukan perbuatan, maksudnya ini perbuatan pidana ya, untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Contoh, eksekutor hukuman mati, kemudian jurusita pengadilan. Nah, ini sebenarnya dia berada di antara dua situasi. Ya, eksekutor hukuman mati berada dalam situasi yang satunya dia harus melaksanakan undang-undang untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana atau tereksekusi mati. Tetapi di sisi lain, dia tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain. Jadi larangan untuk menghilangkan nyawa orang lain yang diatur dalam pasal 338. Nah, tapi karena dia melakukan perintah undang-undang, meskipun dia juga melanggar undang-undang, maka dia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Ini sama dengan jurusita pengadilan. Jurusita pengadilan akan mengosongkan objek sengketa ya, objek sengketa dari satu rumah, mengosongkan. Kemungkinan dia yang punya rumah ini kalah di persidangan, kemudian jurusita ini harus mengosongkan. Nah, harusnya jurusita ini tidak boleh meletakkan barang-barang orang yang di dalam rumah itu di luar atau diletakkan di jalan. Tetapi karena dia melaksanakan perintah undang-undang, maka dia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Jadi perbuatannya adalah dibenarkan. Dia masuk ke alasan pembenarnya. Syarat untuk ini melaksanakan perintah undang-undang harus dengan tindakan-tindakan yang secara logika dan ex officio memang dianggap perlu. Ex officio ini berdasarkan kedudukannya dia ya, berdasarkan tugasnya dia. Secara logika, nah misalkan ini tadi eksekutor hukuman mati misalkan, tapi dia melakukan sendiri cara mengeksekusinya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kalau di Indonesia misalkan melalui juru tembak, tetapi dia melakukan dengan caranya sendiri. Nah, itu tidak bisa, itu tidak boleh. Atau ini tadi jurusita pengadilan. Jurusita pengadilan setelah dia mengeluarkan barang-barang dari objek sengketa dari rumah tersebut, terus kemudian dia merusak. Nah, ini melakukan sesuatu yang tidak perlu. Jadi berlebihan. Jadi perbuatannya yang merusak tadi itu yang bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana, tapi perbuatan dia yang diperintah oleh undang-undang untuk mengeluarkan barang dari rumah tersebut itu tidak dikenakan pidana. Ada keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana-sarana yang dipakai untuk
mencapai tujuan. Kemudian menjalankan perintah jabatan yang sah. Nah, ini juga merupakan alasan penghapus pidana. Menjalankan perintah jabatan yang sah diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berhak akan itu tidak dipidana. Contoh, penangkapan atau penyitaan atau penahanan, ya. Penyitaan barang, misalkan penyitaan barang karena dia sudah melakukan suatu tindak pidana, kemudian ada barang-barang yang harus disita, misalkan dia telah melakukan korupsi, kemudian ada barang-barang yang harus disita. Nah, ini atas perintah pengadilan-pengadilan dianggap sebagai atasan, ya, jabatan yang sah. Nah, ini tidak apa-apa. Atau melakukan penangkapan. Nah, penangkapan terhadap seseorang kemudian ditaruh di sel. Ini kalau bukan orang yang berhak, ini namanya penyanderaan, penculikan dan penyanderaan. Tapi kalau itu diperintahkan oleh penguasa yang berhak, maksudnya penguasa yang pejabat yang sah, jabatan yang sah, pejabat yang sah, itu tidak apa-apa. Contohnya polisi yang melakukan penangkapan atas perintah jabatan. Dia melakukan penangkapan, kemudian penyekapan, nah itu boleh. Penyekapan maksudnya dimasukkan ke dalam sel atau tahanan gitu, itu boleh. Tapi kalau orang biasa tanpa jabatan yang sah, itu tidak boleh, itu merupakan tindak pidana. Menjalankan perintah jabatan yang sah, masih tentang ini ya, menjalankan perintah jabatan yang sah. Antara yang memerintah dan diperintah berada dalam dimensi hukum publik. Kemudian antara yang memerintah dimensi hukum publik itu misalkan kecamatan, kelurahan begitu, atau kementerian, nah itu. Ini antara yang memerintah dan diperintah berada dalam dimensi hukum publik. Dua-duanya harus ada di dimensi hukum publik, ya. Tidak bisa yang satunya pegawai swasta, yang satunya adalah pegawai publik. Antara orang yang memerintah dan yang diperintah terdapat hubungan subordinasi atau hubungan dalam dimensi kepegawaian. Misalkan antara kementerian dan dirjen, ya, dalam dimensi kepegawaian dia ada hubungan subordinasi, atau antara camat dan sekretaris camat, atau antara camat dan wakilnya. Nah, ini ada hubungan subordinasi. Harus dengan cara yang patut dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajaran. Ini yang terakhir, perintah yang dikeluarkan oleh pejabat atau atasan yang tidak berwenang. Nah, seseorang yang diperintah oleh pejabat atau atasan yang tidak berwenang itu tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. Ini diatur dalam pasal 51 ayat 2 yang berbunyi, perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang tidak berhak, maksudnya penguasa yang tidak berwenang, ya, atau penguasa yang tidak sah, tidak membebaskan dari pidana kecuali dengan hati jujur. Maksudnya hati jujur itu itikat baik dari pegawai yang di bawahnya itu menyangka bahwa penguasa itu mempunyai wewenang atau mempunyai hak untuk memberikan perintah. Dan perintah itu menjadi kewajiban bagi pegawai yang diperintah. Syarat dari pasal 51 ayat 2 ada syarat subjektif. Yang pertama, dengan itikat baik dia mengira bahwa perintah itu adalah sah. Dia tidak tahu bahwa perintah itu tidak sah, atau pejabatnya yang tidak berwenang untuk memberikan perintah. Jadi dia tidak tahu, dia mengira bahwa itu adalah perintah yang sah, perintah yang sebenarnya, yang merupakan wewenang dari pejabat tersebut. Dengan itikat baik ini yang harus digarisbawahi. Kemudian syarat objektifnya, pada kenyataannya pelaksanaan perintah itu masuk dalam bidang tugas pekerjaannya. Kedua syarat ini bersifat kumulatif imperatif, maksudnya syarat subjektif dan objektif bersifat kumulatif. Kumulatif itu berarti dua-duanya harus ada, ya. Dua-duanya harus ada. Syarat ini subjektif, itikat baik, dan perintah itu masuk dalam bidang tugas pekerjaannya. Kemudian ada hubungan antara atasan dan bawahan.
perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah. Misalnya pasal 51 ayat 2. Perintah tersebut dilaksanakan dengan itikat baik, kemudian perintah tersebut berada dalam lingkup pekerjaan yang sama dengan yang tadi ya. Berakhir sudah untuk materi alasan penghapus pidana. Terima kasih atas perhatiannya di channel Mudah Belajar Hukum. Apabila ada kritik, saran, silakan ditulis komen di bawah. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.